Minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Huwa dia Allah alladzi dzat anzala yang telah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an pada air, yaitu air hujan yang Allah turunkan dari langit. Lakum bagi kamu sekalian minhu dari air, syarabun minuman, wa minhu dan dari air hujan, syajarun tumbuh-tumbuhan, fihi di dalam syajar tumbuh-tumbuhan, tusimuna menggembalakan kamu sekalian. Allah zat yang telah menurunkan rizki berupa air hujan dari langit. Dari air hujan itu bisa menjadi minuman untuk kalian, sumber minuman untuk kalian. Dari air hujan pula tumbuh beberapa tanaman, tumbuh-tumbuhan yang kalian bisa menggembalakan hewan-hewan kalian. Menggembalakan kambingnya, ontanya, atau sapi-sapinya. Lalu itu dengan adanya Allah menurunkan air hujan sehingga menyuburkan berbagai tanaman untuk bahan makannya binatang-binatang kalian. Yumbitu menumbuhkan Allah, menumbuhkan siapa Allah lakum untuk kalian bihi sebab air, az-zar'a pada tanaman yang istilahnya gogo, tanaman yang usianya hanya bulanan. Wazaituna dan pohon zaitun, wan nakhila dan pohon kurma, wal a'naba dan pohon anggur, tanaman anggur. Wa min kulli tsamarat dan dari tiap-tiap buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan buah. Inna fi dzalik sesungguhnya di dalam demikian yang tersebut Allah menurunkan hujan sehingga menjadi berbagai sumber rizki. La ayatan menjadi ayat, niscaya menjadi ayat liqaumin bagi kaum yatafakkarun yang berfikir mereka, bermanfaat bagi kaum yang beriman, kaum yang berfikir. Jadi Allah menumbuhkan untuk kamu sekalian sebab air hujan itu ada tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan makan hanya beberapa bulan sudah panen, seperti padi-padian, seperti jagung, gandum, itu zar'a. Allah juga menumbuhkan tanaman atau pohon zaitun, menghasilkan buah, bisa menjadi minyak zaitun. Allah menumbuhkan kurma, Allah menumbuhkan anggur, dan berbagai macam tumbuhan yang bisa menghasilkan buah-buahan, menghasilkan apel, menghasilkan buah pir, buah melon, dan lain-lain. Semua itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang Allah tumbuhkan menghasilkan buah-buahan dari sebab Allah menurunkan air hujan. Semua itu merupakan ayat bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang menggunakan fikiran mereka, bagi kaum yang beriman. Itu merupakan ayat bermanfaat untuk mereka, bisa mengambil manfaatnya, itu bukti kekuasaan Allah. Wasakhara dan menundukkan siapa Allah, memerintahkan siapa Allah lakum untuk kamu sekalian al-laila pada malam, wan nahara dan siang, wasyamsa dan pada matahari, wal qamara dan
rembulan. Allah tundukkan, Allah perintahkan adanya malam dan siang, adanya matahari dan rembulan. Semua berjalan sesuai ketentuan Allah. Pergantian perjalanan matahari menjadikan pergantian siang dan malam. Perjalanan bulan menjadikan hitungan bulan. Asalnya bulan kecil, bulan sabit. Kemudian semakin besar menjadi bulan purnama, kembali mengecil lagi seperti bulan sabit, kemudian menghilang beberapa malam, kemudian muncul lagi. Lah itu hitungan bulan. Seperti saat ini kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ini dengan perhitungan bulan. Semua itu Allah yang menundukkan, Allah yang mengatur, bermanfaat untuk kalian manusia. Wan nujumu, dan beberapa bintang, musakharatun, yang direndahkan, bi amrihi, dengan perintah Allah. Ditundukkan, direndahkan, mengikuti perintah Allah, mengikuti aturan Allah. Adanya berbagai macam gugusan bintang, bintang-bintang di langit, itu juga mengikuti perintah Allah. Kita bisa melihat arah mata angin, meskipun malam yang gelap, hanya ada bintang-bintang, kita bisa tahu arah. Lah itu tempat bintang yang tidak berubah, kelihatannya tidak berubah, sehingga kita bisa menandai sebagai arah mata angin. Selain kompas, kita bisa mengetahui arah penjuru. Lah itu dengan adanya bintang-bintang yang Allah tundukkan. Inna fi dzalik, sungguhnya di dalam yang demikian itu tersebut, apalah ayatin, niscaya berapa ayat, niscaya beberapa ayat, liqaumin, manfaat bagi kaum, yaqilun, yang berangan-angan mereka, yang menggunakan akal mereka. Yaqilun, yatadabbarun, mentadaburi mereka. Semua itu dari berbagai macam makhluknya Allah, matahari, rembulan, bintang-bintang, semua tunduk pada peraturan Allah. Ini merupakan ayat bukti kekuasaan Allah yang bermanfaat bagi kaum yang iman, kaum yang mau menggunakan akalnya, kaum yang mau mentadaburi ayat-ayatnya Allah. Wa ma dzara'ah, dan apa-apa yang menjadikan, menciptakan siapa Allah, lakum, untuk kamu sekalian, fil ardi, di bumi, mukhtalifan, yang berbeda-beda, apa alwanuhu, warnanya, madzaro'a, warnanya makhluk yang Allah ciptakan. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian, yang tersebut, apalah ayatan, niscaya ayat, liqaumin, manfaat bagi kaum, yadzakkarun, yang mengambil peringatan mereka kaum. Allah juga menciptakan makhluk yang ada di bumi yang berbeda-beda warnanya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru. Semua itu macam-macamnya makhluk yang Allah ciptakan di dalam bumi. Tumbuh-tumbuhan yang warnanya hijau, kemudian buah-buahan, ada yang asalnya hijau, kemudian menguning, kemudian memerah. Yang merubah warnanya Allah. Ada yang tetap berwarna, yang sampai matangnya tetap keadaan berwarna hijau. Ada yang
matangnya ketika berwarna kuning, ada yang matangnya ketika berwarna merah. Berbagai macam warna yang Allah ciptakan di bumi dari tumbuh-tumbuhan. Begitu juga binatang-binatang yang Allah ciptakan berbagai macam warna. Ada ayam yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna merah, ada yang bercampur warna bulunya. Itu macam-macam makhluk yang Allah ciptakan. Jadi itu merupakan berbagai macam makhluk yang Allah ciptakan yang ada di dalam bumi. Semua itu merupakan ayat-ayat yang bermanfaat untuk kalian, kaum yang mau mengambil peringatan. Beraneka warnanya makhluk yang ada di bumi itu bermanfaat bagi kaum iman, kaum yang mau mengambil peringatan. Huwa dia Allah alladzi dzat sakhara yang telah menundukkan siapa Allah. Al-bahra pada lautan. Litakulu agar makan kamu sekalian minhu dari lautan. Lahman pada daging. Torian yang baru. Yang basah. Binatang-binatang dari air yang masih segar. Yang masih basah. Ada ikan, ada macam-macam binatang air yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dimakan. Watastakhriju dan mengeluarkan kamu sekalian minhu dari lautan khilyatan pada perhiasan. Talbasunaha yang mengenakan kamu sekalian, memakai kamu sekalian, ha pada khilyah. Wataro dan melihat engkau Muhammad al-fulka pada perahu, pada kapal, mawakhiro yang memecah atau membelah, fihi di dalam laut, bisa berjalan di atas lautan, berbagai perahu, walita betagu dan agar mencari kamu sekalian min fadlihi dari keutamaan Allah, dari rizkinya Allah. Para nelayan mencari rizki di lautan. Wala'allakum dan agar kamu sekalian ikut tashkurun, bersyukur kamu sekalian. Jadi Allah adalah zat yang telah menundukkan lautan untuk kalian. Sehingga kalian bisa mengambil berbagai macam binatang yang ada di laut untuk kalian makan. Mendapatkan daging yang segar dari ikan-ikan yang ada di laut. Apa ikan yang kecil maupun kadang yang besar. Kemudian berbagai macam binatang seperti cumi-cumi, bahkan gurita, ataupun binatang-binatang lain yang ada di laut yang bisa dimanfaatkan. Ada kuda laut, ada anjing laut. Itu termasuk binatang yang boleh dimakan karena memang dari laut. Kalian juga bisa mengeluarkan perhiasan-perhiasan dari laut. Ada mutiara dan berbagai macam perhiasan yang lain bisa didapatkan dari laut. Kalian bisa mengambil barang-barang itu untuk menjadi perhiasan yang biasanya cukup mahal harganya. Engkau juga bisa melihat Nabi Muhammad adanya perahu atau kapal yang berjalan di atas lautan. Bisa melewati, bisa berjalan membelah lautan. Bahkan kalau sekarang bukan hanya kapal yang ada di atas permukaan, bisa sampai menyelam beberapa meter di bawah permukaan laut, bahkan sampai
berapa ribu meter bisa. Lah itu Allah menciptakan, Allah membuat untuk kalian. Kalian bisa mengambil berbagai keutamaan Allah yang ada di laut, berbagai kekayaan yang ada di laut, termasuk berbagai macam ikan-ikan yang di laut. Kalian bisa, para nelayan menangkapnya, kemudian menjualnya, dan kita bisa memakannya dengan mudah. Bahkan juga kadang berbagai tambang yang ada di laut itu merupakan kefadalan Allah, rizki dari Allah yang kalian bisa dapatkan dari laut. Semua itu agar kamu sekalian bersyukur, mensyukuri adanya nikmat Allah dari rizkinya yang ada di laut. Wa alqa, dan menjatuhkan, meletakkan siapa Allah fil ardi, di bumi, rawasia, pada beberapa gunung. Antamida, pengertiannya li alla tamida, agar tidak bergerak-gerak apa bumi, bikum, dengan kamu sekalian. Wa anharo, dan menciptakan pada beberapa sungai. Wasubulan, dan beberapa jalan. La'allakum, agar kamu sekalian ikutah tadun, mengambil petunjuk kamu sekalian, mendapat petunjuk kalian, terutama petunjuk jalan menuju tempat-tempat yang kalian tuju. Jadi mengambil petunjuk jalan ila maqasidikum, sampai pada tempat-tempat yang kalian tuju. Allah meletakkan di bumi beberapa gunung. Gunung-gunung yang sangat besar atau yang kecil, gunung yang masih aktif, gunung berapi, maupun gunung yang tidak aktif, yang tidak mengeluarkan asap. Banyak Allah letakkan di bumi agar bumi tenang, tidak bergerak-gerak, tidak banyak gempa. Itu adanya gunung yang Allah letakkan di bumi, menjadi pakunya bumi, menjadi tonggaknya bumi. Allah juga meletakkan beberapa sungai, menciptakan beberapa sungai di bumi. Ada sungai yang sangat panjang seperti sungai Nil, sungai Amazon. Ada sungai, kalau yang di Jawa, sungai Berantas di dekat kota Kediri sini, atau sungai Bengawan Solo, dari mata air Solo sampai keluarnya di laut di dekat Surabaya sana. Lah itu sungai-sungai yang Allah letakkan di bumi. Juga Allah menciptakan, meletakkan beberapa jalan-jalan di bumi. Banyak jalan, seperti jalan utama, jalan protokol, atau bahkan jalan tol. Di perkotaan maupun di perdesaan, banyak jalan, jalan-jalan yang besar maupun jalan-jalan tikus, gang-gang kecil, gang-gang sempit. Nah, itu. Kalau di dekat pondok sini ada jalan Hos Cokroaminoto, ada jalan Slamet Riyadi, ada jalan Ledjen Suprapto. Itu jalan-jalan agar kalian mendapat petunjuk, bisa sampai ke tujuan-tujuan kamu sekalian. Kalau mau ke Surabaya lewat jalan mana, mau ke Jakarta lewat jalan mana, nah itu kalian mendapat petunjuk jalan menuju tempat yang kalian tuju. Wa alamatin, dan beberapa tanda. Wa bin najmi, dan dengan bintang, hum, mereka, iku yahtadun, mengambil petunjuk mereka. Mengambil petunjuk waktu malam dengan adanya posisi bintang. Allah membuat beberapa tanda sehingga kalian bisa
memahami atau mengetahui jalan-jalan menuju tempat yang kalian tuju. Kalau dari Makkah menuju Madinah itu melewati jalan mana? Jalan yang lewat pantai atau pesisir, atau jalan yang di tengah padang pasir. Lah itu semua jalan-jalan yang kalian bisa lalui. Juga bintang-bintang yang Allah letakkan pada posisinya, kalian bisa mengambil petunjuk waktu malam. Kalau arah selatan itu tandanya bintang apa, ada rasi bintang apa, sehingga bisa dijadikan petunjuk waktu malam. Afaman, adakah maka orang, maksudnya zat Allah, yakhluqu yang menciptakan, iku kaman sebagaimana orang, la yakhluqu yang tidak menciptakan dia, sebagaimana berhala yang tidak menciptakan apa-apa. Afala tadzakkarun, adakah maka tidak mengambil peringatan kamu sekalian? Apakah kalian menganggap Allah yang bisa menciptakan segala sesuatu itu sebagaimana berhala-berhala yang kalian sembah yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Apa kalian tidak mengambil peringatan? Supaya kalian mengambil peringatan. Kalau sampai menyembah selain Allah, apalagi berhala-berhala yang tidak bisa menciptakan apa-apa, itu berarti orang yang tidak bisa mengambil peringatan, tidak bisa menggunakan akalnya. Kita orang iman yang berakal, jelas mengetahui berbagai ciptaan Allah. Kita beriman, kita mengimani hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Wa in ta'uddu, dan seandainya menghitung kamu sekalian ni'matallahi, pada nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka tidak bisa menghitung kamu sekalian pada nikmat. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku laghafurun, niscaya zat yang maha mengampuni, rahimun, lagi maha penyayang. Kalau kalian berusaha menghitung, mengkalkulasi nikmatnya Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitung jumlahnya. Allah sifatnya maha pengampun, Allah maha penyayang. Jadi Allah maha mengampuni, meskipun kalian tidak bisa menghitung jumlah nikmatnya Allah, Allah tetap mengampuni. Allah penyayang kepada orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Orang iman yang mau bertaubat niscaya mendapatkan pengampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah. Wallahu, adapun Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah. Ma, pada apa-apa, tusirruna, yang merahasiakan kamu sekalian, yang mensamarkan, yang merahasiakan kamu sekalian. Wama, dan apa-apa, tu'linun, yang menampakkan kamu sekalian, melahirkan bentuk ucapan maupun perbuatan, apa yang kalian tampakkan, yang kalian lahirkan. Allah zat yang maha mengetahui semua apa yang kalian rahasiakan. Meskipun ada dalam hati, tidak ada orang yang tahu, Allah tetap mengetahui niat kalian, gerak hati kalian, apa yang kalian angan-angankan, yang kalian pikirkan, yang kalian impikan, yang kalian rahasiakan, semua Allah mengetahui. Ucapan maupun perbuatan yang kalian tampakkan juga diketahui oleh Allah. Tidak ada yang lepas dari pengawasan dari ilmunya Allah. Sebaliknya, walladzina, dan orang-orang,
yad'una yang menyembah mereka min dunillah dari selain Allah, maksudnya sesembahan selain Allah, termasuk berhala-berhala mereka, iku la yakhluquna tidak menciptakan mereka syai'an pada sesuatu, wahum bahkan mereka, adapun mereka berhala atau sesembahan selain Allah, iku yukhlaqun diciptakan mereka. Jadi kalau orang-orang yang mereka sembah berhala ataupun sesembahan lain, apa jin-jin yang mereka sembah atau bahkan malaikat yang mereka sembah atau sesama manusia yang disembah-sembah ataupun makhluk lain, termasuk mungkin hanya batu-batu yang dianggap keramat, itu tidak bisa menciptakan sesuatu, bahkan semua itu diciptakan. Kadang diciptakan atau dibuat, dipahat oleh manusia, atau itu semua adalah makhluknya Allah. Malah menyembah jin, menyembah setan, itu berarti menyembah makhluknya Allah, tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Malah itu semua diciptakan. Amwatun beberapa yang mati, ghairu ahya selain hidup. Berhala-berhala itu adalah barang-barang mati yang tidak hidup. Lah itu tidak bisa bergerak, keadaannya mati, keadaannya tidak hidup, itu adalah keadaan berhala-berhala yang mereka sembah. Amwatun ghairu ahya, keadaan mati, keadaan tidak hidup. Nah itu hanya barang-barang, benda-benda padat atau benda-benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berangan-angan. Kalau berhala-berhala itu mati, keadaannya tidak hidup. Wa ma yash'urun, dan tidak mengetahui mereka ayyana kapan yub'atsun diciptakan, dibangkitkan mereka. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Semua makhluk, semua yang diciptakan oleh Allah tidak mengetahui kapan akan dibangkitkan. Orang kafir akan dibangkitkan kapan, orang musyrik akan dibangkitkan kapan, atau terjadinya kiamat itu kapan, semua tidak ada yang tahu, karena semua itu adalah makhluknya Allah. Yang mengetahui hanyalah Allah. Ilahukum, Tuhan kamu sekalian, iku ilahun, sesembahan wahidun yang satu, yaitu Allah. Falladzina, maka orang-orang la yu'minuna yang tidak percaya mereka bil akhirati dengan akhirat, orang-orang kafir yang tidak percaya dengan akhirat, iku kulubuhum, hati mereka iku mungkiratun, mengingkari, menentang atau mengingkari. Wahum, sedangkan mereka iku mustakbirun, orang-orang yang sombong. Sombong, tidak mau iman. Mustakbiruna anil iman, anil haqqi. Tuhan kalian adalah Allah, sesembahan yang satu, Allah yang esa. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, orang-orang kafir, hati mereka ingkar, hati mereka menentang, dan bahkan mereka orang-orang yang sombong, menolak kebenaran, menolak untuk beriman. La jaroma, tidak bisa tidak, artinya haqqan, pasti, annallaha, sungguhnya Allah, iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, maha mengetahui, ma pada apa-apa yusirruna, yang merahasiakan mereka, wama, dan apa-apa yu'linun, yang menampakkan mereka.
Innahu sungguhnya Allah la yuhibbu tidak senang siapa Allah. Al-mustakbirin pada orang-orang yang sombong. Artinya Allah akan menyiksa mereka. Allah tidak senang kepada orang yang sombong bimakna annahu yu'akibuhum. Allah akan menyiksa pada mereka. Tidak bisa tidak artinya pasti bahwa Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui semua apa saja yang mereka rahasiakan maupun apa saja yang mereka tampakkan. Ucapan maupun perbuatan yang mereka lahirkan, yang mereka tampakkan. Semua diketahui oleh Allah. Dan Allah tidak senang kepada orang-orang yang sombong. Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak kebenaran. Wa idza qila dan apabila dikatakan lahum kepada mereka orang kafir, Maza apakah anzala telah menurunkan sapa rabbukum Tuhan kalian? Kalau orang kafir ditanya apa yang telah Allah turunkan, qalu maka menjawab mereka, berkata mereka orang-orang kafir, asatirul awwalin, beberapa tulisan dustanya orang-orang yang awal. Jadi kalau ditanya apa yang telah Allah turunkan, bukan menjawab kebenaran yang Allah turunkan, petunjuk yang Allah turunkan, tapi mereka mengatakan asatirul awwalin. Kitab suci yang Allah turunkan dianggap hanya tulisan dustanya orang-orang dahulu. Menganggap hanya tulisan-tulisan bohong, tulisan dustanya orang-orang dahulu. Itu jawaban orang kafir. Berbeda dengan jawaban orang iman. Nanti di belakang selanjutnya ayat ini, kalau orang iman ditanya apa yang telah Allah turunkan, seperti di ayat 30 itu, Madza anzala rabbukum qalu khaira. Kalau orang iman menjawab kebenaran, kebaikan yang Allah turunkan. Tapi kalau orang kafir mengatakan asatirul awwalin. Liyahmilu agar membawa mereka, menanggung mereka, auzarahum pada dosa-dosa mereka kamilatan dengan sempurna. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Dosanya sendiri mereka bawa, mereka tanggung. Wa min auzaril ladina dan dari dosa-dosanya orang-orang yudillunahum yang menyesatkan mereka. Hum pada mereka pemimpin-pemimpin kafir, pemimpin musyrik. Hum pada murid-muridnya orang musyrik, orang-orang kafir. Bighairi ilmin dengan tanpa ilmu. Mereka mengikuti tanpa dalil, tanpa ilmu. Semua dosanya akan ditanggung mereka. Para pemimpin-pemimpinnya itu, para guru-guru sesatnya itu akan ditanggung dengan sempurna. Dan juga dosa-dosa pengikutnya. Lah itu. Dosa-dosanya orang-orang yang mengikuti menjadi orang yang sesat. Mereka mengikuti tanpa dalil, tanpa ilmu. Semua pengikutnya, dosa-dosanya mereka juga ikut menanggungnya. Tanpa mengurangi dosa muridnya, para guru atau pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, itu akan menanggung dosa mereka. Ala ingatlah sa'ama yazirun, sejelek-jeleknya apa-apa yang menanggung mereka. Qad makaro, sungguh telah berbuat makar, sungguh telah berupadaya. Siapa alladzina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka kafir Mekah. Fa'ata maka mendatangkan sapa Allahu Allah
bunyanahum pada bangunan mereka, mendatangkan siksaan, sengaja memberikan siksaan pada bangunan mereka. Minal qawaidi, dari fondasi. Fakharra, maka jatuh alaihim, atas mereka, apa as-saqfu, atap. Atapnya bangunan itu jatuh menimpa mereka. Min fauqihim, dari atas mereka. Wa atahum, dan datang pada mereka apal azabu, siksa, min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak menyadari mereka, yang tidak merasa mereka. Jadi orang-orang sebelum orang kafir Mekah, orang kafir sebelumnya, kalau dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah Namrud bin Kan'an, yang membuat bangunan tinggi setinggi khamsata alafi dhira', setinggi 5.000 dhira'. 5.000 dhira' itu kurang lebihnya ya 2,5 kilo ke atas, 2.500 meter ke atas. Akhirnya Allah mendatangkan siksa pada bangunan itu dari fondasinya. Allah mengguncangkan, ada gempa, sehingga roboh bangunan tinggi tersebut, dari atapnya jatuh menimpa pada mereka, pada Namrud dan para pengikutnya. Kalau di ayat 258 di surat Al-Baqarah, yang memusuhi pada Nabi Ibrahim, Raja Namrud itu, akhirnya bangunannya runtuh, bangunan tingginya runtuh. Pada zaman itu sudah bisa membuat bangunan setinggi itu. Kalau sekarang ada pencakar langit berapa ratus meter, bahkan ada mungkin yang 1.000 meter. Nah ini sudah 2.500-an meter. Selain bangunan itu kena gempa, juga kena angin yang kencang, sehingga roboh menimpa pada mereka, menjadi siksa yang Allah datangkan pada mereka. Dari yang tidak mereka perkirakan, yang tidak mereka sangka-sangka, ternyata di luar perhitungan mereka, bangunan itu roboh, hancur, menimpa pada mereka. Waktu itu, kalau dalam ceritanya, dalam kisahnya, Raja Namrud membuat bangunan tinggi itu akan memerangi malaikat. Akan naik ke langit memerangi malaikat. Ternyata bangunan tingginya hancur, roboh karena kena gempa dan kena angin yang sangat kencang. Tsumma yaumal qiyamah, kemudian pada hari kiamat, yukhzihim, menghinakan siapa Allah pada mereka. Wa yaqulu, dan berfirman Allah, aina, di mana, syurakai, beberapa persamaan untukku. Alladzina, orang-orang, kuntum, yang ada kamu sekalian, ikutusyakuna, menyelisihi kamu sekalian, menentang kamu sekalian, menentang kepada orang iman. Fihim, di dalam berhala, di dalam Tuhan-Tuhan kalian yang dianggap sama dengan Allah. Fihim, di dalam syuraka. Qala, berkata sapa alladzina, orang-orang, utu, yang diberi mereka al-ilma, pada ilmu.
Ucapannya orang yang berilmu, innal khizya, sesungguhnya kehinaan, sesungguhnya asor, kehinaan al-yauma pada hari ini, pada hari akhirat, wasu'a dan kejelekan iku alal kafirin, berat menimpa orang-orang kafir. Besok pada hari kiamat Allah akan menghinakan kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Allah bertanya kepada mereka, di mana persamaan-persamaanku yang kalian anggap Tuhan selainku, yang kalian berani menyelisihi, menentang orang iman, membela berhala-berhala kalian, Tuhan-Tuhan selain aku. Di mana sekarang itu? Mereka tidak bisa menjawab. Mereka terdiam seribu bahasa, tidak bisa menjawab. Lah, pada hari kiamat atau hari akhirat itu, orang yang diberi ilmu, orang-orang iman, bisa menyimpulkan bahwa kehinaan dan kejelekan pada hari akhirat itu berat menimpa pada orang-orang kafir. Kalaupun orang kafir sekarang betul-betul menolak kebenaran, menolak untuk iman dengan berbagai macam argumen, karena keadaannya masih hebat, sehingga bisa merasa tinggi, merasa hebat, tapi besok pada hari akhirat mereka tertimpa siksaan, tertimpa kehinaan, tertimpa berbagai kejelekan. Itu menimpa pada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman. Yaitu alladzina, orang-orang tatawaffahum yang mematikan pada mereka sapa al malaikatu, malaikat. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat. Zalimi, orang-orang yang menganiaya. Keadaan mereka halnya zalimi anfusihim, keadaan menganiaya pada diri mereka, keadaan syirik, keadaan kafir, keadaan penuh kemaksiatan, menganiaya pada diri mereka. Fa'alqau, maka menjatuhkan mereka as-salama, pada penyerahan. Mereka terpaksa menyerah, terpaksa tunduk, sambil mereka berkata, ma kunna, tidak ada kami, iku na'malu, mengerjakan kami, min su'in, pada kejelekan, pada kemusyrikan, pada kekafiran. Orang-orang kafir yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mereka menganiaya diri sendiri. Keadaan mereka syirik, keadaan mereka kafir, menganiaya dirinya sendiri. Allah mencabut nyawanya lewat para malaikat itu. Mereka tunduk, mereka tidak bisa menolak. Mereka pasrah, menyerah. Sambil mereka berkata, kami tidak mengerjakan kejelekan, kami tidak mengerjakan kemusyrikan, kekafiran. Ucapan mereka mau mengelak agar tidak disiksa. Tapi Allah berfirman, bala, innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Bala, iya, kalian mengerjakan kejelekan, kemusyrikan, kekafiran. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bima kuntum, dengan apa-apa yang ada kamu sekalian, iku ta'malun, mengamalkan kamu sekalian. Jadi mereka mau mengelak, oleh Allah dijawab, iya kamu mengerjakan kejelekan, kemusyrikan, kekafiran, kemaksiatan. Dan Allah maha mengetahui atas semua yang kalian amalkan. Akan ada pembalasan,
Semua Allah mengetahui, pasti akan ada pembalasan untuk amal jelek kalian. Fadkhulu, maka masuklah kamu sekalian, abwaaba jahannam, pada beberapa pintunya jahanam. Khalidin, keadaan kekal semuanya, fiha, di dalam jahanam. Sana, masuk ke jahanam sana lewat pintu-pintunya. Kekal kalian di dalam jahanam. Kekal abadi, abadan abadi dalam jahanam. Fala bi'sal mathwal mutakabbirin, maka niscaya sejelek-jeleknya tempatnya al mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Jahanam adalah sejelek-jeleknya tempat bagi orang yang sombong. Tempat yang penuh siksaan. Tempat yang berbagai macam siksaan mematikan tapi tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tempat yang paling jelek, yang penuh dengan siksaan. Itu tempatnya orang-orang yang sombong, tempatnya orang-orang kafir. Maka kita jangan sampai memiliki kesombongan. Sombong itu tidak pantas untuk kita miliki. Kita harus betul-betul bisa merendah kepada Allah. Kita bisa tadarru', kita bisa menghilangkan sifat sombong. Karena orang yang sombong tempatnya di jahanam. Orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak untuk iman, itu tempatnya di dalam jahanam. Sebaliknya wakila, dan dikatakan lilladzina taqau, kepada orang-orang yang bertakwa mereka. Orang yang bertakwa ditanya, Mada, apakah anzala, telah menurunkan siapa Rabbukum, Tuhan kamu sekalian? Qalu, menjawab mereka, khairan, kebaikan. Yang Allah turunkan adalah kebaikan. Al-Quran yang Allah turunkan, kebaikan yang Allah turunkan. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, orang yang iman dan beramal solih, orang-orang yang muhsin, fi hadhihi dunya, di dalam ini dunia, hasanatun, kebaikan. Ditambah lagi waladarul akhirah, dan niscaya di akhirat, iku khairun, lebih baik. Mendapatkan keistimewaan yang lebih baik ketika di akhirat, mendapatkan surga. Wala ni'madarul muttaqin, dan niscaya sebaik-baiknya disanya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berbuat baik, orang yang iman dan beramal solih, di dunianya Allah memberi kebaikan, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, sesuai dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang-orang yang iman dan mau beramal soleh, orang-orang yang muhsin, itu di dunianya Allah memberi berbagai kebaikan, kebarokahan dalam hidupnya, kebaikan dalam keluarganya, kelancaran ma'isyahnya, berbagai kemudahan untuk thalabul ilmi. Meskipun keadaan ada istilahnya wabah corona, kita tetap bisa melaksanakan thalabul ilmi dengan lancar. Ini bagian dari hasanatun fi hadhihi dunya, kebaikan yang Allah berikan di dunia. Nah itu, ma'isyah juga begitu, Allah tetap memberi kecukupan. Meskipun dengan berbagai pembatasan, kita tetap bisa mendapatkan berbagai rizki, meskipun ya harus lebih menahan diri. Kalau biasanya berbagai macam
makanan, minuman bisa leluasa mendapatkan dengan berbagai keistimewaan. Karena keadaan begini mau sederhana, tetap dalam keadaan kecukupan, tetap menyehatkan. Lah ini termasuk kebaikan yang ada di dunia. Akhiratnya akan ketemu dengan surga, kebaikan yang lebih istimewa lagi. Kekal abadi selamanya, semua keinginan terturuti. Semua apa yang diminta Allah memberi, itu adalah sebaik-baiknya disa bagi orang yang bertakwa. Yaitu jannatu adnin, beberapa surga yang kekal. Yadkhulunaha, yang masuk mereka ke dalam surga. Surga Aden, surga yang kekal, yang tetap. Tajri, mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga. Apal anhar, beberapa sungai. Di kanan kirinya, di bawahnya mengalir berbagai sungai. Keadaan yang sangat indah, sangat asri, sangat nikmat. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga, ma apa-apa yasyaun, yang menginginkan mereka, mengharapkan mereka. Apa saja yang mereka inginkan, yang mereka minta, mereka miliki, mereka dapatkan. Semua keinginannya, semua apa yang diminta Allah berikan. Kadzalika, seperti demikian itu, demikian membalas, yajzi, membalas siapa Allahu Allah, al-muttaqin, pada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa akan dibalas seperti demikian itu. Diberi surga yang kekal, sebaik-baiknya di akhirat yang akan mereka tempati, yang mereka akan dapatkan. Semua apa yang mereka inginkan Allah berikan. Lah itu keadaan muda terus, keadaan sehat terus, nikmat terus, keadaan hidup tidak mati, kekal selama-lamanya. Orang yang bertakwa akan mendapatkan pembalasan sedemikian itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi sifat orang muttaqin adalah alladzina, orang-orang tatawaffahum, yang mematikan pada mereka. Siapa al malaikatu, malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat. Thayyibina, dengan bagus, dengan enak, dengan lunak. Yaquluna, berkata mereka malaikat ketika mencabut nyawa, ketika masuk kubur, salamun alaikum, keselamatan alaikum, tetap atas kamu sekalian. Ketika di akhiratnya, malaikat berkata kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kamu sekalian al jannata, ke dalam surga. Bima kuntum, sebab apa-apa yang ada kamu sekalian, ikut ta'malun, mengamalkan kamu sekalian. Orang muttaqin yang akan mendapatkan pembalasan surga Aden ketika dicabut nyawanya oleh malaikat dengan cara yang bagus, dengan cara yang halus, sambil malaikat berkata salamun alaikum, diucapkan salam kepada mereka. Dan nantinya di hari akhirat dipersilahkan masuk ke dalam surga oleh para malaikat. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silahkan masuk ke dalam surga sebab amal yang telah kalian kerjakan. Sedemikian nikmatnya orang muttaqin, ketika wafat juga enak,
masuk kubur juga enak, akhirnya ketemu surga, betul-betul kebahagiaan, kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Hal yang duruna tidak menunggu mereka orang-orang kafir, illa kecuali antak tiahum bahwa datang pada mereka, siapa al-malaikatu malaikat. Orang kafir tidak mau iman, yang ditunggu oleh mereka tidak ada lain datangnya malaikat yang mencabut nyawa. Au ya'tiya, atau datang apa amru rabbik, perkara Tuhanmu Muhammad. Atau mereka mau iman nunggu datangnya kiamat, datangnya siksa atau datangnya kiamat, baru mereka mau iman. Ternyata benar ada siksaan, ternyata benar ada kiamat, baru mau iman. Kadzalika, demikian itu, menunggu, tidak mau iman di dunia, fa'ala, telah berbuat sopal ladzina, orang-orang qablihim, min qablihim, dari sebelum mereka. Memang kafir-kafir dahulu juga begitu. Yang ditunggu datangnya malaikat pencabut nyawa, atau datangnya siksa, datangnya kiamat, baru iman. Wa ma dzalamahum, dan tidak menganiaya pada mereka sapa Allahu Allah, walakin akan tapi kanu ada mereka, anfusahum pada diri mereka, iku yadzlimun, menganiaya mereka. Jadi Allah tidak menganiaya kepada mereka, orang-orang kafir itu. Akan tetapi orang-orang yang kafir menganiaya diri mereka sendiri, menyengsarakan diri mereka sendiri, akhirnya menerakakan diri sendiri sebab kekafirannya, sebab amalannya, sebab kemusyrikannya. Fa'asabahum, maka menimpa pada mereka apa sayyi'atuma, jeleknya apa-apa, amilu, yang mengerjakan mereka. Wahako, dan turun bihim pada mereka apa makanu, apa-apa yang ada mereka bihi dengan ma, iku yastahzi'un, menghina mereka. Akhirnya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik mendapat siksaan jeleknya amalan mereka. Akibat jeleknya amalan mereka, mereka mendapat siksa. Apa yang mereka hina, apa yang mereka perolok-olok dulu, memperolok-olok adanya siksa, mempertanyakan dengan nada menghina, kapan kiamat, mana datangnya siksa. Lah itu mereka menghina, memperolok-olok, siksaan yang mereka hina akhirnya turun menimpa pada mereka. Orang-orang yang menghina pada ayat, menghina pada siksa, akhirnya mendapatkan beratnya siksaan. Waqala, dan berkata siapa alladzina asyraku, orang-orang yang musyrik. Ucapannya, lau sya'a, seandainya menghendaki siapa Allahu Allah, ma'abadna, maka tidak menyembah kami, min dunihi, dari selain Allah, min syai'in, dari sesuatu. Siapa nahnu, kami, wala, dan juga tidak, abauna, bapak-bapak kami. Kami dan bapak-bapak moyang kami tidak akan syirik menyembah pada sesuatu selain Allah, kalau Allah menghendaki. Wala haramna, dan tidak mengharamkan kami, min dunihi, dari selain Allah, min syai'in, sesuatu. Tidak mengharamkan selain yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang-orang musyrik mau mengelak. Mereka syirik, mereka musyrik itu perasaannya kehendak Allah. Jadi kalau
mereka syirik musyrik itu mereka mengaku karena dikehendaki oleh Allah begitu. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah selain Allah. Bapak-bapak moyang kami, nenek moyang kami juga tidak akan menyembah selain Allah. Kami mengerjakan syirik, bapak-bapak kami syirik, itu karena memang Allah yang menghendaki. Juga kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Mereka tidak akan mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Hubungannya surat Al-An'am ayat 148. Al-An'am 148. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal intakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Jadi sebenarnya itu adalah kedustaan mereka dengan berkata begitu. Kadzalika seperti demikian itu ucapan mengelaknya mereka. Fa'ala telah berbuat sapa alladzina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka, orang-orang kafir Mekah sebelum mereka, orang-orang musyrik Mekah. Fahal ala rusul, maka tidak ada atas beberapa utusan illal balag, kecuali menyampaikan al-mubinu yang jelas. Kewajibannya utusan adalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Jadi Allah berfirman, kadzalika fa'alal ladzina min qablihim fahal ala rusuli illal balagul mubin. Penolakan dari ucapan orang musyrik yang berdusta itu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dulu juga begitu. Sebelum kafir Mekah juga ngomongnya begitu. Nah itu ucapan dusta mereka. Jadi memang sebenarnya sudah ditentukan hukum oleh Allah. Tidak boleh mengharamkan selain yang diharamkan oleh Allah. Mereka menerjangnya. Mereka seenaknya menentang hukum Allah, melanggar hukum-hukum Allah. Bahkan mereka berani mengerjakan kesyirikan, kemusyrikan. Nah, itu dikerjakan oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Para utusan kewajibannya tidak ada lain menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Walaqad ba'atsna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah fi kulli ummatin, di dalam tiap-tiap umat mengutus rasulan pada seorang utusan. Isi ajakannya utusan ani'budullah, supaya menyembah kamu sekalian Allah kepada Allah. Wajtanibu, dan menjauhilah kamu sekalian at-taghut, pada beberapa taghut, beberapa berhala atau taghut secara umum, ma'ubida min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah. Berhala termasuk setan-setannya, jin-jin yang disembah selain Allah, itu at-taghut. Faminhum, maka dari mereka man, ada orang hada yang telah menunjukkan sapa Allahu Allah. Wa minhum, dan dari mereka man, orang haqqat yang wajib alai atas orang apa dhalalatu, sesat. Fasiru, maka berjalan-jalanlah kamu sekalian fil ardi, di bumi. Fanduru, maka melihatlah kamu sekalian. Kaifa, bagaimana, kana ada apa akibatul mukadzibin, akibatnya orang-orang yang mendustakan. Jadi kami Allah telah menurunkan beberapa utusan, mengutus beberapa utusan
Kemudian tugasnya para utusan mengajak beribadah kepada Allah. Mereka berkata, "Ani'budullah," sembahlah hanya Allah dan jauhilah berbagai macam sesembahan selain Allah, berhala dan yang lain-lain, setan jin yang disembah selain Allah, itu tinggalkanlah, jauhilah. Lah, dari umatnya utusan tersebut ada yang Allah beri hidayah, ada yang Allah beri petunjuk menjadi orang iman, tapi juga ada dari mereka orang yang wajib mendapatkan siksa. Dia mendapatkan siksa karena kesesatan mereka. Mereka tidak mau beriman, mereka menjadi orang yang sesat, akhirnya mendapatkan siksa. Kalian orang-orang Mekah waktu itu, kalau sekarang ya kita manusia diperintah untuk berjalan di bumi untuk melihat bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan, agar menjadi peringatan melihat di mana-mana bekas tempatnya orang yang mendustakan para utusan akhirnya disiksa. Nah itu agar menjadi peringatan akibatnya orang yang mendustakan pada para utusan akhirnya disiksa. Jadi kalau keadaan biasa kita bisa kemana-mana, bisa traveling, nah, niatnya betul-betul melihat bagaimana ayat-ayat Allah, ayat kauniyah yang ada, bagaimana kekuasaan Allah, dan kalau mungkin melewati kaum-kaum yang disiksa sebab mendustakan, sehingga menjadikan meningkatnya keimanan kita. Misalnya berjalan melewati Dead Sea, Laut Mati, sehingga bisa mengetahui, wah ini dulu tempatnya kaum Sodom yang menentang utusan, akhirnya mendapatkan siksa, dihujani batu, dibalik buminya, disambar petir. Nah itu keadaan orang-orang yang mendustakan para utusan. Kita bersyukur bisa menjadi orang yang iman dengan adanya utusan akhir zaman beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengimani, kita bisa menetapi agama Islam yang hak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Betul-betul kita bersyukur. In tahris, seandainya menghendaki engkau Muhammad, ala hudahum, atas petunjuk mereka, sehingga seandainya engkau menghendaki atau menginginkan mereka mendapat petunjuk, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku la yahdi, tidak menunjukkan siapa Allah, man, pada orang, yudillu, yang menyesatkan siapa Allah, wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, orang-orang yang menolong. Kalaupun engkau menghendaki, kepingin mereka orang-orang kafir semua itu mendapat petunjuk, supaya diketahui Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang telah Allah sesatkan. Allah menghendaki sebagian menjadi orang yang sesat, sebagian tidak mau iman. Itu memang kehendak Allah. Kita yang diberi keimanan, ini juga kehendak dari Allah. Yahdi man yasha' wa yudillu man yasha'. Kalau di ayat lain, Nabi Muhammad meskipun kepingin orang-orang yang dicintainya mendapatkan hidayah, tapi kalau Allah tidak memberi, ya tidak mendapatkan hidayah. Wa ma lahum min nasirin. Akhirnya mereka orang-orang yang disesatkan oleh Allah ini tidak mendapatkan pertolongan, tidak bisa terhindar dari siksaan.
Wa aqsamu, dan sumpah-sumpah mereka. Billahi, dengan demi Allah. Jahda aimanihim, dengan sebenar-benarnya, dengan seberat-beratnya sumpah mereka. Isi sumpahnya, la yab'atsu, tidak membangkitkan sapa Allah man, pada orang yang mutu, yang mati dia. Jadi mereka bersumpah dengan sumpah yang sungguh bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Katanya, demi Allah tidak akan mungkin Allah membangkitkan orang yang mati. Orang sudah mati ya hancur, apalagi sudah menjadi debu, sudah dibakar jadi abu. Orang-orang yang berkata begitu itu dijawab oleh Allah, bala wa'dan alaihi haqqo. Bala, iya, ya dibangkitkan oleh Allah. Wa'dan, dengan janji, alaihi, atas Allah, haqqan, yang haqqa. Walakin, akan tapi, aktsaron nasi, kebanyakan manusia, iku la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Jadi Allah pasti akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Manusia diciptakan, dihidupkan di dunia, dimatikan, kemudian nanti akan dibangkitkan lagi. Itu merupakan janji yang hak. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak mempercayai. Nah, kita sebagai orang iman ya bersyukur bisa meyakini bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat sana. Liyubayyina, agar menerangkan siapa Allah, lahum, pada mereka, alladzi, pada yang, yakhtalifuna, berselisih mereka, fihi, di dalam ladzi, waliya'lama, dan agar mengetahui siapa Allah. Ini rujuknya dua, mengetahui siapa Allah, atau langsung waliya'lama, dan supaya mengetahui sapa alladzina kafaru, orang-orang kafir, annahum, sungguhnya mereka orang-orang kafir, kanu, ada mereka, iku kadzibin, orang-orang yang dusta. Jadi rujuknya dua. Ketika pentasihan ayat ini kita kaji bersama, memang rujuknya dari beberapa rujukan, termasuk perbandingan beberapa tafsir yang ada. Dari mangkulnya dua, dari rujukannya juga dua. Jadi agar Allah menerangkan kepada mereka agama yang mereka perselisihkan. Apa yang mereka perselisihkan antara orang Yahudi, Nasrani, orang Islam, nanti Allah yang akan menjelaskan, Allah yang akan menghukumi. Bagaimana orang iman, bagaimana orang kafir, nanti ketentuan Allah yang akan menjelaskan. Agar juga Allah mengetahui secara lahir, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berdusta. Mereka sebenarnya orang-orang yang berdusta. Termasuk ucapan mereka di atas itu, la yab'atsullahu may yamut, mengatakan Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Itu adalah ucapan dusta mereka. Kedustaan mereka, diantaranya mereka menganggap atau mengatakan Allah tidak akan menghidupkan orang-orang yang mati. Lah, orang-orang kafir menyadari akhirnya bahwa mereka adalah memang orang yang berdusta. Nah itu, agar orang kafir menyadari, mengetahui bahwa memang mereka berdusta, mengatakan Allah tidak akan menghidupkan lagi, membangkitkan lagi orang yang mati. Itu betul-betul kedustaan dari mereka.
Innama qauluna, sesungguhnya firman kami Allah, li syai'in, pada suatu, idza aradnahu, apabila menghendaki kami hu pada syai', iku annakula, bahwa berkata kami, berfirman kami, lahu kepada syai', ucapan kun, jadilah engkau syai'. Akhirnya fayakunu, maka ada apa? Syai'. Jadi Allah kalau menghendaki sesuatu itu cukup dengan kalimat kun. Allah menciptakan makhluk semuanya itu juga cukup dengan kalimat kun. Allah menghidupkan lagi juga cukup dengan kalimat kun. Semua akan terjadi. Allah menghendaki terjadi kiamat juga dengan kalimat kun. Akhirnya terjadi kiamat. Itu sedemikian kekuasaan Allah, cukup dengan kalimat kun. Nah, banyak bandingan ayat-ayat lain yang menyebutkan bahwa memang Allah kalau menghendaki itu cukup dengan kalimat kun. Di antaranya seperti yang di surat Yasin, itu akhir dari surat Yasin ayat 82, 83, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu itu cukup dengan kalimat kun, akhirnya fayakunu, maka terwujud apa? Syai'. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian pengajian pada sesi kali ini. Barangkali ada kurang lebihnya, khilaf keliru salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seterusnya, semoga Allah paring manfaat dan barokah. Semoga Allah paring faham, manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.